Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita mengawali segala aktivitas kita dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan kebaikan yang senantiasa diberikan kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita manfaatkan waktu pagi kita hari ini melanjutkan kajian kita dari kitab Saidul Khatir, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini adalah kumpulan hasil perenungan yang beliau lakukan terhadap diri beliau sendiri, terhadap lingkungan sekitar. Kemudian beliau tulis ya, sebagai bentuk tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr, saling menasihati ya, dalam kebenaran, dalam kesabaran. Dan ini salah satu manfaat dari tulisan. Tulisan itu mengekalkan. Kalau tidak ditulis hasil perenungan beliau ini, tidak akan pernah bisa kita baca sekarang, nggak bisa kita kaji sekarang. Nah, tapi karena beliau tulis, beliau dokumentasikan, maka alhamdulillah sampai saat ini bisa dipelajari oleh generasi-generasi seperti kita dan mungkin sampai seterusnya. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Ikatlah hasil buruan kamu dengan tali yang kuat. Kalau kita berburu, kemudian kita biarkan gak diikat, maka akan lepas buruan itu. Wa minal hamaqati an tasida ghazalatan wa tathrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Adalah suatu kebodohan kamu memburu suatu buruan, setelah mendapatkan kamu biarkan saja itu lepas. Yang seperti itu. Itu juga dengan ilmu. Alhamdulillah, kalau kita datang ke perpustakaan Islam, hasil warisan dari ulama-ulama kita luar biasa ya, buku-buku yang mereka tinggalkan, karya-karya yang mereka wariskan sampai sekarang luar biasa. Nggak ada dalam peradaban agama lain yang meninggalkan warisan keilmuan sedemikian rupa. Itu pun sudah banyak yang hilang. Ketika peradaban Islam di masa dinasti Bani Abbas atau Daulah Abbasiyah itu pernah diserang oleh Mongol di Baghdad. Nah, itu diluluh lantakkan buku-buku perpustakaan ilmu, dibuang semua ke Laut Tigris. Kemudian ulama-ulamanya dibantai, dibunuh. Lebih dari 1 juta orang dibunuh oleh pasukan Mongol. Sampai sebulan itu bau darah, bau mayat luar biasa. Sebagian penulis-penulis sejarah mengatakan
kaya itu sudah kiamat. Ya kan? Bayangkan 1 juta orang dibantai. Kemudian mayat-mayat itu ditumpuk begitu saja di tengah kota. Sebagian dilempar ke sungai dan perpustakaan-perpustakaan dibakar, dibuang juga bukunya ke sungai, ya. Jadi yang sekarang yang ada sebagian yang tersisa. Kalau seumpamanya semuanya terjaga sampai sekarang, lebih banyak lagi. Dan banyak buku-buku warisan keilmuan ulama-ulama kita, manuskrip-manuskrip itu yang sekarang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan Eropa, perpustakaan-perpustakaan Amerika, perpustakaan-perpustakaan Barat. Karena pernah suatu masa umat Islam ini benar-benar terbelakang, sangat tidak mencintai ilmu. Itu yang membuat mereka mundur, kemudian terjajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Ya. Ketika kita mencintai ilmu, mengagungkan ilmu, ya, kita menjadi bangsa yang mulia. Al-Quran mengatakan, Iqra wa rabbukal apa? Akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau kamu ingin jadi mulia, baca. Banyak nama Allah yang lain. Ada 99 nama yang kita hafal. Di luar yang kita hafal, ada banyak lagi nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Tapi di ayat dalam surat Al-Alaq ini kan, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang paling mulia. Allah mengaitkan antara perintah membaca dengan nama Allah yang maha mulia. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau kamu ingin mulia, baca. Kalau ingin mulia, kuasai ilmu. Negara yang tidak menguasai ilmu akan menjadi negara yang terbelakang, yang dihinakan bangsa lain. Ya. Sekarang bangsa-bangsa yang maju, bangsa-bangsa yang mencintai ilmu, bahkan Israel sekalipun, bangsa yang pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka peradabannya lebih maju dari kita. Karena apa? Karena ternyata budaya keilmuan mereka jauh lebih tinggi daripada budaya keilmuan kita sebagai umat Islam, ya. Mereka cuma sedikit, jumlah penduduknya nggak sampai 15 juta. Tetapi penelitian-penelitian, kajian-kajian keilmuan mereka tumbuh luar biasa, ya. Sehingga ya wajar kalau kita kalah. Kita dengan Singapura, jumlah penduduk kita jauh lebih banyak. Singapura itu berapa jumlah penduduknya? Mungkin 5 jutaan ya. Nah, sekitaran itu. Kita 270 juta. Cuman tingkat buta hurufnya berapa? Dibanding dengan mereka. Ya mereka melesat jauh. Ya di depan kita. Ya wajar. Kita sumber dayanya ya memang jauh dari ilmu. Oke, kita akan lanjutkan kajian kita. Sampai di halaman berapa? Pak Indra? Berapa? 164. 168. Judul baru ya? Oke, silakan, tafadhol. Bagaimana menyikapi bala? Bala artinya? Ya, bala itu bahasa Arab, ya kan? Kalau bala tentara? Kalau bala-bala, nah beda lagi itu. Bala-bala berarti makanan, ya. Bala itu ujian, ya musibah, sinonim dengan kata fitnah atau musibah, ya kan, atau bala. Di Al-Quran dikatakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiras sabirin. Walanabluwannakum, kami akan berikan bala, ya, artinya ujian. Ya, lanjut. Barang siapa yang hidup di bawah bimbingan Allah dengan jiwa yang bersih dan jernih pada saat tenang dan damai, ia tidak dianggap sebagai pahlawan kecuali dia tetap kokoh dan tegar pada saat berbahaya. Oke, sebentar. Ini nggak cocok dengan terjemahannya ya. Dengan Arabnya. Saya coba baca bahasa Arabnya. Man 'asha ma'allahi thayyiban nafsi fi zamanis salamah
khaffat alaihi zaman al-bala. Barang siapa yang hidup bersama dengan Allah dengan jiwa yang baik, dengan jiwa yang tenang pada waktu selamat, pada waktu tenang gitu ya. Khaffat alaihi zaman al-bala, maka akan terasa ringan baginya di zaman ketika mendapatkan bala. Ya. Artinya ketika di saat-saat yang enak kita hidup bersama Allah, maka insya Allah di saat-saat yang susah Allah juga akan hadir bersama dengan kita. Ya kan? Ingat Allah ketika susah, Allah akan mengingat Anda ketika ingat Allah ketika senang, Allah akan mengingat Anda ketika susah. Itu salah satu di antara wejangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingat Allah ketika dalam keadaan senang, Allah akan mengingat kita dalam keadaan kita susah. Seringkali kita ingat Allah hanya ketika susah, pas senang tidak ingat. Ya kan? Tapi masih mending lah. Ada yang susah senang tidak ingat sama sekali. Ini lebih parah lagi ya. Ya, senang ya ke tempat maksiat, susah juga larinya ke tempat maksiat. Depresi akhirnya lari ke tempat maksiat juga. Ya itu salah. Ya, kalaupun ketika susah masih lari ke Allah, masih ada baiknya. Kadang-kadang memang Allah Subhanahu wa taala ia menegur atau ngingetin kita dengan musibah. Kalau tidak dikasih musibah, kita tidak ingat. Kadang-kadang begitu ya. Jadi harus istilahnya dijitak dulu biar kita itu noleh ke belakang. Ya kan? Kalau enggak kita kayak ngeliat ke depan terus. Nah, di sini ya terjemahannya seperti itu tadi. Barang siapa yang hidup bersama dengan Allah dalam keadaan thayyibin nafs, dalam keadaan diri yang baik ya, ketika zaman-zaman keselamatan akan terasa ringan baginya ketika zaman-zaman bala, zaman-zaman kesusahan ya. Ingat Allah ketika senang, Allah akan mengingat kita ketika kita susah. Ya, lanjut. Disitulah terjadi penentuan. Allah akan selalu memberikan cobaan kepada manusia dengan kekurangan dan kelebihan menurut hendaknya. Saat itulah akan kelihatan dengan jelas mana yang asli dan mana pula yang palsu. Orang-orang yang hanya tegar di saat nikmat menimpa sebenarnya tabah oleh karena nikmat yang sedang mereka alami. Akan tetapi saat angin cobaan bertiup kencang, maka ketegarannya akan sirna dan lenyap. Hasan al-Basri berkata, manusia sama saja tatkala sama-sama dilimpahi nikmat, namun tatkala cobaan menimpa, saat itulah akan terlihat perbedaan-perbedaannya. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu menabung dan menyimpan untuk masa depan. Ia juga akan mempersiapkan bekal. Ia akan terus menambah bekal-bekalnya agar mampu bertempur dengan berbagai cobaan dan bala. Bala itu pasti menimpa. Kalaupun tidak, bisa saja ia turun di saat-saat menjelang kematian. Jika seseorang tidak siap dengan bekal keimanan dan kemantapan agamanya, dan kita berlindung kepada Allah dari hal-hal itu, ia akan berlepas kepada kekafiran. Jika tidak mengerti dan berpegang pada makna sabar dan ridho. Oke. Ya. Kata bala atau ujian ya dalam Al-Qur'an di antara sinonimnya adalah fitnah. Fitnah ya. Ini fitnah ini kosakata yang ketika sudah menjadi bahasa Indonesia dia mengalami pergeseran makna. Tapi makna asli bahasa Arabnya fitnah itu artinya membakar. Ya. Ketika emas ingin dipisahkan dari kotorannya, maka dia akan dibakar. Ya. Itu dalam bahasa Arabnya disebut fatana. Ya. Lahir dari kata itu kata fitnah. Jadi ketika emas ingin dipisah ya dari kotoran-kotorannya atau dari unsur-unsur lain selain emas, itu dia akan dibakar. Nah, dari situlah kemudian dipisah. Ya kalau timah apa namanya? Smelter ya. Disaring lah istilahnya, disaring mana yang murni, mana yang bawaan. Mungkin ada pasirnya atau ada tanahnya dan lain sebagainya. Itu namanya fitnah. Nah,
Fitnah ini kemudian menjadi artinya cobaan atau ujian. Karena dengan ujian itulah orang bisa dilihat mana baik, mana buruk. Kalau lagi senang semuanya biasanya sama. Tapi ketika susah ini beda. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Beberapa tahun ini kan di Gaza itu luar biasa. Digempur sedemikian rupa. Ada yang tetap teguh, ada yang sabar, ada yang enggak. Ya kan? Artinya selama ini ya kelihatan kayak semuanya ya berjuang untuk kemerdekaan Gaza atau Palestina. Tapi ketika diuji sedemikian rupa ya diserang sedemikian rupa, akhirnya kelihatan juga akhirnya sebagian ada kelompok-kelompok yang berkhianat, justru membela Israel, ya kan gitu ya. Justru membantu Israel untuk menyerang sahabat-sahabatnya sendiri yang memperjuangkan kemerdekaan. Seperti itu. Nah, kita juga dalam beragama begitu. Ketika dalam keadaan enak bisa jadi sama. Tapi ketika dalam keadaan susah, disitulah mulai bisa terpisah. Mana yang murni, mana yang KW, ya kan? Mana yang keimanannya orisinil, mana yang keimanannya cuman jadi-jadian. Itu namanya fitnah. Jadi orang Arab ketika membakar emas tadi untuk dipisahkan antara zat emas murninya, kandungan murninya dengan yang lainnya, itu fatana, yaftinu, ya fitnah. Maka fitnah kemudian diartikan sebagai ujian. Karena dengan ujian itulah orang bisa dibedakan, ya, mana yang baik, mana yang buruk. Ada pepatah Arab mengatakan, bil imtihani yukramul mar'u aw yuhanu. Dengan ujian bisa dilihat mana orang itu yang bisa dimuliakan, mana yang bisa dihinakan. Artinya dengan ujian bisa kelihatan nanti mana orang yang baik, mana orang yang buruk. Ya, mana yang kalau di sekolah mana yang pinter, mana yang tidak pinter. Kalau nggak ada ujian kan kayak sama. Pas dikatakan paham semuanya kan. Ngangguk semuanya kan. Ditanya ya, ngangguk semuanya. Iya gitu. Pas diuji, baru kelihatan nih, oh ini yang beneran ini paham. Ini yang kemarin pura-pura paham, cuma ngikut ngangguk aja. Nah, di sini ya. Manusia sama saja. Tatkala sama-sama dilimpahi nikmat, namun tatkala cobaan menimpa, saat itulah akan terlihat perbedaannya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian merasa mudah masuk surga sementara belum tampak, belum jelas mana di antara kalian yang benar-benar berjuang, ya kan? Yang benar-benar bersabar terhadap tekanan, terhadap cobaan, terhadap ujian. Wa ya'lamas sabirin, dan orang-orang yang bersabar. Belum kelihatan. Di ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Apakah kalian merasa masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian-ujian, cobaan-cobaan yang pernah datang kepada umat-umat sebelum kalian? Massathumul ba'sa'u wadh-dharra', ditimpa kesedihan, ditimpa kesusahan, ditimpa kemalangan. Wazulzilu, digoncang hati mereka, ya, artinya diaduk-aduk. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga Rasul dan orang-orang yang bersama dengan beliau yang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang. Ala inna nasrullahi qarib, katakanlah pertolongan Allah dekat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat. Kasih kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman. Oke, lanjut. Nah, ini orang yang cerdas, orang yang selalu menabung. Rasul juga pernah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kayyis itu orang yang cerdas, orang yang memungsikan akalnya.
Kayyis. Jadi kayyis itu kalau bahasa simpelnya mahir, orang yang pintar, atau aqil, orang yang mau menggunakan akal. Al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang mau mengendalikan, menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia akan berusaha, bekerja, mempersiapkan bekal untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian jauh lebih panjang daripada kehidupan sebelum kematian. Maka orang yang pintar, dia akan mendahulukan yang panjang daripada yang pendek, yang lama daripada yang sementara, yang selamanya daripada yang fana. Dalam kehidupan kita, mohon maaf ya, ada orang yang mungkin pekerjaannya itu ya pendapatannya mungkin besar, tetapi karena tempat kerjanya ini tidak jelas semuanya, dia rela jadi PNS yang mungkin gajinya segitu-gitu aja, kan gitu. Kadang ya, orang sudah kerja di tempat swasta semuanya dengan gaji yang besar, ya kan? Tapi kadang-kadang masih memilih PNS dengan gaji yang, kenapa? Karena tahu lebih panjang, ya, nggak bisa dipecat, ya kan gitu. Kecuali parah lah kesalahannya. Kemudian sudah nggak kerja, dapat gaji, ya kan siapa yang nggak mau kayak gitu, ya kan? Maka banyak ya pegawai-pegawai swasta walaupun gajinya mungkin jauh lebih besar dari PNS, tetap milih PNS. Kenapa? Karena tadi lebih, ya kan, lama, ya, ngerasa lebih tenang. Apalagi kalau gaji lebih besar dan lebih lama. Akhirat kan begitu, kenikmatannya lebih besar dibanding dunia dan waktunya jauh lebih lama dibanding dunia. Ya kita semuanya insya Allah paham. Maka Al-Quran mengatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik daripada dunia, ya, baik dalam artian kenikmatan-kenikmatannya maupun dalam jangka waktunya yang panjang, ya. Kenikmatan yang ada di dunia ini kalau dikumpulkan hanya satu dari rahmat Allah, 99-nya disimpan di surga. Maka senikmat-nikmat orang hidup di dunia, senikmat-nikmat orang hidup di dunia, mau jadi sultannya sultan, itulah istilahnya ya. Mau jadi rajanya raja, ketika nanti masuk surga seakan-akan di dunia itu sengsara, ya kan? Walaupun di dunia ini dia sudah senikmat-nikmatnya hidup lah, ya kan? Udah anaknya sultan atau pokoknya udah nggak ngapa-ngapain, cuman tidur makan gitu semuanya. Itu pun ketika nanti di akhirat masuk surga, merasa di dunia itu masih sengsara karena kenikmatannya nggak ada sebanding apapun. Kebalikannya, sesengsara-sengsaranya orang hidup di dunia, ya, ketika nanti dia masuk neraka, na'udzubillah, dia merasa masih enak hidup di dunia, ya kan? Sesengsara-sengsaranya masih bisa main HP. Kalau di neraka tidak bisa lagi, ya. Nah itu ya, artinya kenikmatan yang Allah sembunyikan jauh lebih besar. Maka orang yang cerdas, dia pasti akan mendahulukan yang akhirat. Itu kata Nabi, wa amila lima ba'dal, dia akan berusaha, bekerja, ya, beramal untuk persiapan setelah kematian. Kemudian selanjutnya wal jahilu, saya lupa, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan orang jahil, terjemahannya aja, orang yang bodoh adalah orang yang kalah dengan hawa nafsunya dan berangan-angan panjang kepada Allah. Wa tamanna 'alallahil amani, berangan-angan panjang. Maksudnya berangan-angan panjang, banyak dosa, tidak mau ibadah, tapi pengen masuk surga. Itulah, ya kan? Jadi hidup foya-foya, kaya raya, nggak mau ibadah, masuk surga. Ini orang yang bodoh kata Nabi ya. Gimana? Foya-foya nggak mau ibadah, pengen masuk surga. Surga itu mahal. Kata Rasulullah, inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya harta atau barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu surga. Antum mau dapat barang, antum harus mengeluarkan uang. Mau tidak mau,
Kita mau surga, maka harus ada nilai yang kita berikan. Nilainya itu adalah amalan. Nah, mahal. Barang Allah mahal gitu. Barang manusia aja mahal, apalagi barang Allah. Maka nggak mungkin angan-angan, ya kan? Pengen gratisan gitu maksudnya. Pengen gratisan masuk surga. Ya, jadi orang yang cerdas, orang yang selalu menabung, menyimpan masa depan. Ya, lanjut. Dari beberapa orang yang menurut saya baik dan sangat terhormat. Akan tetapi tatkala ia menghadapi kematiannya, mereka malah mengatakan, Tuhan telah menzolimi diriku. Setelah mendengar perkataan itu, saya selalu mempersiapkan berbagai bekal untuk menghadapi masa-masa kritis itu. Saya tidak tahu apa jadinya jika saya tidak berbekal sejak sekarang. Sementara setan selalu mengatakan kepada para pengikutnya di saat itu, engkau wajib menghancurkan orang itu sekarang. Jika tidak, engkau akan mampu melakukannya lain kali. Nah, ini ada quote yang bagus ya, quote ya, potongan kalimat ya. Mana tadi? Yang orang pasti akan mendapatkan bala tadi deh ya, yang paragraf sebelumnya. Ya, jadi kita pasti akan mendapatkan cobaan, mau tidak mau. Ya, antum mau sebagaimanapun ya menghindar dari ujian cobaan Allah, pasti akan kena cobaan. Minimal paling tidak ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itulah ujian terbesar manusia. Dan disitulah setan berusaha sedemikian rupa untuk memalingkan. Ini dikatakan ini kesempatan terakhir kata setan. Ya. Kalau nggak dipalingkan, maka nggak ada kesempatan lain. Ketika kita hidup ini, dalam perjalanan kita menjalani hidup ini, kan setan selalu menggoda kita. Kata Rasulullah, sesungguhnya setan berjalan, artinya berjalan mengganggu anak Adam itu seperti perjalanan edaran darah. Jadi kita nggak bisa lepas kanan, kiri, atas, belakang. Setan selalu membisiki. Tapi kalaupun di saat-saat kita hidup, setan itu masih agak nyantai gitu. Masih agak nyantai. Ya kan? Masih ada kesempatan. Hari ini nggak bisa digoda, besok. Ya kan? Hari ini nggak bisa diajak, besok. Ya. Tapi pas sakaratul maut, nah ini. Kata bala tentara setan tadi ya, kalau tidak saat ini, kapan lagi kamu mau ganggu dia? Mau nyeret dia ke neraka. Maka di saat sakaratul maut itulah bala dalam tanda petik ya terbesar manusia. Di saat itu setan berusaha sekuat tenaga karena merasa tidak ada kesempatan lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di saat itulah saat paling lemah manusia. Maka ada anjuran untuk mentalqin, membantu orang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena di saat itu, saat-saat paling kritis, orang dalam keadaan paling lemah. Sementara setan dalam keadaan paling kuat-kuatnya. Ya, mengerahkan sedemikian rupa tenaganya untuk mengganggu kita. Maka perlu bantuan. Ya, bantuan dari sesama manusia, saudara. Ya, untuk bisa menguatkan. Banyak orang yang untuk mengucapkan la ilaha illallah saja tidak mampu. Ya, selain secara fisik memang lemah, karena tadi godaan setan lagi kuat-kuatnya. Ya kan? Ya, maka disitulah ujian. Kalau manusia itu nggak pernah dapat ujian seumur hidupnya, dia tetap akan mendapatkan ujian minimal saat sakaratul maut. Ya, di saat ketika setan berusaha sekuat tenaga untuk memalingkan kita. Karena setan merasa nggak ada kesempatan lain. Kalau di saat ini kalah, ya sudah. Berarti satu anak Adam tidak bisa diseret ke neraka. Ya, kehilangan satu anggota gitu ya. Kalau semuanya antum ya nyari pelanggan kayak gitu, kehilangan satu anggota. Kan rugi itu setan. Kan? Oke, lanjut. Hati siapakah yang akan kokoh tatkala nafas telah di ujung hayat? Hati siapakah yang akan kokoh tatkala ia tahu bahwa saat perpisahan dengan orang-orang yang sangat dicintainya sudah ada di depan mata? Hati siapakah yang akan kokoh tatkala ia sadar sudah tak tahu kemana tempat kembalinya yang abadi? Yang ada saat di depan mata saat itu hanyalah siksaan dan kuburan. Kita memohon kepada Allah agar dikaruniai keyakinan pada saat kematian menjumpai kita.
Semoga kita tetap ridho dan sabar akan qada Allah. Kita harapkan pula kepada Sang Maha Raja agar melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat sebagaimana hak itu dilimpahkan kepada hamba dan kekasihnya. Kita menganggap bahwa perjumpaan dengannya lebih kita sukai daripada kepada kita di dunia ini. Kita mohon kepadanya bahwa penyerahan diri kita akan takdirnya merupakan tindakan yang memang sangat kita cintai. Kita berlindung padanya agar kita tidak terperosok dan terjebak dalam tipuan diri kita yang menilai bahwa apa yang kita lakukan telah mencapai derajat sempurna. Jika terjadi sesuatu yang tidak kita senangi, kita mestinya tidak menyalahkan takdir. Yang demikian itu adalah kebodohan yang nyata. Semoga Allah melindungi kita. Ya. Fanas'alullaha yaqinan syarra dzalikal yaum. Ya, keburukan hari itu. Hari tadi ya, hari di saat-saat sakaratul maut, di saat-saat orang kritis, atau hari ketika hari kiamat. Ya. Itu ada di surat Al-Insan. Ya. Fawaqqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Orang-orang yang baik akan Allah hindarkan keburukan di hari itu. Artinya keburukan di hari ketika orang sakaratul maut atau di hari ketika orang menghadapi hari kiamat. Banyak keburukan di hari-hari itu. Ya tadi ya, keburukan ketika setan berusaha menguasai kita atau ketika hari kiamat. Keburukan padang mahsyar di mana orang ya dikumpulkan sedemikian rupa, didekatkan matahari sedekat-dekatnya, ya kan? Itu kan penuh dengan keburukan. Kemudian yang kedua, keburukan ketika ba'ats juga sebelumnya. Ba'ats ini hari ketika manusia dibangkitkan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ketika manusia dibangkitkan dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Allah ingin menunjukkan ini orang ya, baik atau tidak dengan cara ketika dibangkitkan itu. Maka di surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang pemakan riba ketika nanti bangkit ya, di hari kiamat, mereka tidak bangkit kecuali seperti orang yang kesurupan. Jadi jalannya sempoyongan, seperti orang yang kena apa ya? Ya orang gila, ya kan? Orang yang ya, jalannya sempoyongan. Ya. Dan ayat-ayat yang lain juga banyak. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar juga. Kemudian ketika hisab. Ketika hisab dihitung amalannya sama. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanan, mereka percaya diri. Karena catatannya baik, maka bilang kepada malaikat, ha umqra'u kitabiyah. Ini catatan amalanku, sekarang silakan kalian baca. Artinya diberikan kepada malaikat. Percaya diri. Antum kita semua ya. Ketika dulu sekolah, kemudian dapat rapot bagus. Kira-kira kalau ada orang yang mau ngelihat, percaya diri apa enggak? Percaya diri, silakan, malah senang ya kan? Nilainya 90, 100, 90, 100, ya kan? Ha umqra'u kitabiyah. Ya, nih baca nih, ya. Itu Al-Quran menggambarkan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sejak di dunia saya sudah yakin bahwasanya aku akan mendapatkan ini. Aku akan berhadapan dengan Allah, diberikan catatan amalan. Maka sudah aku persiapkan. Anni mulaqin hisabiyah. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Dia akan ditempatkan dalam kehidupan yang radiyah. Radiyah itu dia isim fa'il. Seakan-akan kehidupannya itu sudah nyaman. Maksudnya bukan orangnya yang nyaman, hidupnya, kehidupan itu nyaman. Ya. Fi 'ishatin radiyah, kehidupannya yang nyaman. Jadi seakan-akan saking nyamannya hidup ini, bukan orangnya yang merasa nyaman, hidupnya aja udah nyaman, gitu ya. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi, qutufuha daniyah. Buah-buahannya pendek, ya, enak,
mau ngambil apapun tidak perlu manjat, ya kan? Ya. Kutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan senang hati. Ya, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, atas apa yang telah engkau lakukan di hari-hari sebelumnya. Ayat ini sebagian ulama menafsirkan untuk ibadah puasa. Ini sebentar lagi kita mau puasa ya. Kulu washrabu hani'ah. Makan dan minumlah dengan senang hati, senyaman-nyamannya. Nah, istilahnya ya. Senyaman-nyamannya. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, atas apa yang kau lakukan di hari-hari dulu ketika di dunia. Apa amalannya? Puasa, kata ulama. Kenapa? Karena biasanya pahala itu kebalikan dari amalan. Pahala itu kebalikan dari amalan. Artinya ketika orang menahan makan, menahan minum, maka pahala yang Allah sediakan adalah silakan makan minum. Gitu. Rasulullah pernah mengatakan begini, Basyiril masya'ina fi zulmatin minal laili bin nurit tami yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang mau berjalan di gelap malam, nanti di akhirat diberikan cahaya yang terang. Artinya ketika kita rela malam-malam gelap-gelap ya, Bapak Ibu semuanya ini kan pagi tadi dari rumah masing-masing itu kan gelap ya. Dengan kita melakukan itu, pahalanya nanti dikasih cahaya di hari kiamat. Padahal hari kiamat itu adalah hari di mana kegelapan bertumpuk-tumpuk. Rasulullah mengatakan, "Az-zulmu dzulumatun yaumul qiyamah." Kezaliman akan menghadirkan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Nah, maka ketika Allah mengatakan, makan dan minumlah atas amalan yang kamu lakukan di dunia. Amalan apa ini kira-kira? Ya puasa gitu. Jadi seakan-akan dengan puasa kita nahan makan, nahan minum, nanti di akhirat, nah sekarang makan minum. Maka surganya orang yang berpuasa namanya apa? Surga Ar-Rayyan. Ya. Ar-Rayyan itu artinya air yang melimpah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala ketika orang menahan haus dahaga, nanti di akhirat airnya melimpah, nggak habis-habis. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Kebalikannya, orang yang ketika diberikan catatan amalan dari belakang, ya, maka mereka mengatakan celaka aku. Ayat yang lain mengatakan wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ketika diberikan catatan dengan tangan kiri ya, dia nggak mau catatannya itu ditampilkan ke orang. Jangankan ditampilkan ke orang, dia baca sendiri aja tidak mau. Ya. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya nggak usah ada catatan-catatan amal itu. Nggak usah. Ya kan? Karena merah semua. Ya, karena jeblok semua nilainya. Ya laitani ini ucapan yang menunjukkan penyesalan luar biasa. Ya, aduhai, seandainya aku nggak dikasih aja lah catatannya, nggak dikasih rapot, ya, dibaca sendiri, nyesek gitu ya, apalagi dilihatkan ke orang lain. Ya laitani lam uta kitabiyah, walam adri ma hisabiyah. Seandainya aku tidak perlu tahu catatan amalanku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai, seandainya kematian itu menjadi pemutus segala sesuatu. Seakan-akan dia mengatakan, seandainya tidak ada kehidupan setelah kematian, selesai. Orang-orang kafir itu pengen dijadikan seperti debu. Di akhir surat An-Naba apa? Surat An-Naba ujungnya apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan, seandainya aku jadi debu aja lah. Enggak perlu dihisab, enggak ada catatan amalan. Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai, seandainya kematian itu memutus segala sesuatu. Enggak ada lagi kehidupan setelahnya, udah habis, jadi debu, jadi abu, udah mati. Ya laitaha kanatil qadiyah, ma aghna anni maliyah. Ternyata hartaku yang dulu sedemikian rupa banyak enggak bermanfaat sama sekali. Enggak bisa menyelamatkan. Ya laitaha kanatil qadiyah, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku yang dulu aku pegang, yang dulu aku dapatkan,
hancur semua. Halaka anni sultaniya khuduhu faghullu, kata Allah kepada malaikat, ambil orang itu. Ambil, tarik. Khuduhu faghullu. Kemudian ikat. Ya, ikat dengan apa? Ikat dengan rantai. Khuduhu faghullu. Tsummal jahima sallu. Masukkan dia ke dalam neraka jahim. Summa fi silsilatin dzar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Ya. Dikasih rantai sepanjang 70 hasta dan lain sebagainya. Banyak ya. Ini ada di surat surat Al-Haqqah. Ya, Allah mengisahkan tentang ya bagaimana keburukan-keburukan di hari kiamat, termasuk keburukan di hisab. Maka kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala keburukan, baik keburukan ketika kita sekarang masih hidup di dunia, kebaikan sakaratul maut, maupun kehidupan nanti ketika di akhirat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kajian terakhir kita sebelum Ramadan ya, karena nanti Ramadan ada jadwal baru kultum yang bergilir seperti yang sudah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum menjalani puasa Ramadan, saya mohon maaf lahir dan batin apabila selama interaksi banyak salah ya, disengaja maupun tidak disengaja. Masih ada 1-2 hari sebelum kita Ramadan, mudah-mudahan tetap kita diberikan usia yang panjang. Tadi malam saya dapat kabar ada salah satu kawan yang meninggal. Tidak tahu ya, nanti malam padahal sudah Ramadan untuk Muhammadiyah ya kan. Kalau pemerintah mungkin hari Kamis. Artinya kita tidak tahu, bisa jadi 1 menit, 2 menit sebelum Ramadan. Tidak nyampe Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Allah berikan kekuatan secara fisik, secara mental untuk kita dapat memaksimalkan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.